teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Eastern Boys, film drama dari Prancis yang dirilis pada tahun 2013. Film yang mengisahkan tentang kehidupan para pemuda imigran yang tinggal di negara Prancis. Sebagian mereka adalah imigran gelap yang berasal dari negara-negara Eropa Timur, termasuk Rusia, Rumania, Ukraina, dan sebagainya. Para imigran ini sering berkeliaran di tempat-tempat ramai di kota Paris, seperti stasiun Gare du Nord, salah satu stasiun kereta api terbesar di sana. Para imigran-imigran ini, khususnya anak-anak muda, melakukan apa saja untuk mencari nafkah, seperti merampok, bahkan melacur. Mereka kesana kesini dan berpencar untuk mencari sasaran dan mengelabui targetnya. Salah satu di antara mereka adalah Marek, imigran muda yang berasal dari negara Ukraina. Ia serta beberapa teman gengnya beraksi di tengah-tengah keramaian stasiun itu, mengincar para pemudik yang berdatangan atau para wisatawan. Salah satunya adalah Daniel, pria parubaya dan seorang pengusaha yang baru saja tiba dan akan tinggal di kota itu. Pria yang sedikit menyadari aktivitas yang dilakukan anak muda di sana. Dia sedikit pendiam dan tertutup akan identitasnya. Sambil berjalan melihat-lihat sekitarnya, ia juga bertujuan untuk mencari seorang pemuda. Ia memperhatikan Marek dan diam-diam mengikutinya. Marek menyadari hal itu, tetapi ia mencoba menghindar dan memberi sinyal. Mereka berdua saling mengincar satu sama lainnya. Hingga di sebuah restoran, Daniel tetap mengikuti Marek saat ia dan teman-temannya menikmati hasil kerja mereka. Marek semakin yakin bahwa Daniel telah membuntutinya. Daniel yang juga makan di sana memberi tatapan pertanda bahwa ia menyukai Marek. Mereka saling menatap dan setelah itu Marek pergi menuju salah satu sudut di stasiun itu. Daniel juga tetap mengikutinya. Ia pun memberanikan diri mendekati Marek dan menyapanya dalam bahasa Prancis. Marek memintanya untuk menggunakan bahasa Inggris karena dia tidak mengerti bahasa Prancis. Mereka pun berbincang sejenak menggunakan bahasa Inggris, dan Marek langsung menawarkan dirinya. Ia meminta untuk dipakai hari itu juga, namun Daniel menolaknya karena sedikit terburu-buru. Daniel meminta untuk bertemu esok harinya saja. Marek setuju dan langsung meminta alamatnya Daniel. Dia berjanji akan datang jam 6 sore esok harinya. Dan di esok harinya, Daniel telah bersiap-siap akan kedatangan Marek. Dan tepat jam 6 sorenya, seorang anak kecil datang ke apartemennya. Daniel tak mengenal anak itu siapa dan menanyakannya. Anak itu mengaku kalau dirinya adalah Marek dan menegaskan kalau Daniel lah yang mengundangnya datang. Daniel pun bingung dan mencoba mengusir anak itu. Namun anak itu berhasil menyerobot pintunya dan masuk. Anak itu bersikap kurang ajar dan mengancam untuk melaporkan Daniel kepada yang berwenang, dengan alasan telah mengundang anak di bawah umur untuk bermain seks dengannya. Berselang beberapa menit, dua orang lainnya mengetuk pintu dan anak itu langsung membukakan pintu buat mereka dan membiarkan mereka masuk. Daniel semakin kebingungan. Tanpa ia persilahkan, mereka berbuat seenaknya di dalam rumahnya itu dan sembarangan menyentuh propertinya. Tak lama lagi, bos mereka pun datang bersama 3 orang lainnya termasuk istrinya. Mereka langsung masuk ke setiap ruangan yang ada di sana, termasuk ruang kerja, dapur, kamar mandi, dan lain-lain. Yang lainnya juga berdatangan hingga setiap sudut ruangan itu dipenuhi dengan komplotan geng itu, dengan bebas dan sembarangan mengotak-atik komputernya hingga menyentuh properti lainnya. Meski Daniel melarangnya, namun ia sama sekali tak dipedulikan. Daniel makin kebingungan dan tak bisa berbuat apa-apa. Ia mengancam akan melaporkan polisi. Tetapi dia juga takut dilaporkan balik karena alasan yang diberi anak kecil tadi. Dia hanya berdiri seperti tak berdaya melihat-lihat kelompok itu membuat kekacauan di apartemennya yang telah ia tata begitu rapi. Terdiam dan habis akal memandangi mereka dengan sembarangnya menggunakan semua fasilitasnya. Bahkan bos dari geng itu dengan beraninya mengolok-olok perawakannya Daniel yang gendut, jelek, dan sudah tua. Ia juga berkata percuma saja Daniel menggunakan alat gym yang ada di sana. Bos dari geng itu juga memamerkan tubuhnya dan mencoba menggoda Daniel. Mereka pun memutar musik lewat komputernya Daniel dan mulai mengeluarkan minuman beralkohol miliknya Daniel. Mereka mulai berpesta dan mabuk-mabukan. Sekali lagi ia mengingatkan mereka untuk berhati-hati menggunakan semua peralatan di sana. Namun kembali lagi dia diancam balik oleh bos geng itu bahwa Daniel lah yang mengundang mereka semua. Tak lama Daniel juga mau diajak dan ikut minum bersama mereka. Sambil minum ia benar-benar pasrah dengan kejadian itu dan menyadari ia telah dijebak oleh Marek.
Saat mulai tipsi, bos mereka itu membujuk Daniel untuk menari dan Daniel pun tergoda dan ikut menari bersama mereka. Saat ia mulai mabuk, kelompok itu perlahan-lahan mengangkat barang-barangnya satu persatu dan membawanya ke dalam truk, termasuk kursi, meja, alat gym, televisi, lampu hias, lukisan, dan lain-lain. Marek pun muncul membawa kardus kotak untuk membungkus barang-barang itu. Saat Daniel melihatnya, dia sama sekali merasa tidak takut atau bersalah. Daniel menatapinya penuh dengan amarah, namun tetap saja ia terdiam. Marek bahkan berani menghadapinya hingga ke depan wajahnya. Saat itu, Daniel sadar telah dijebak olehnya dan melihat barang-barangnya diangkut keluar. Apartemennya bagaikan sebuah diskotik untuk sementara dibuat kelompok geng itu. Sempat terjadi perkelahian yang membuat tempat itu semakin kacau balau. Tapi pesta mereka masih saja berlanjut. Daniel terduduk di atas sofanya sambil menyaksikan kekacauan itu. Ia pun tertidur di sana hingga esok paginya. Ia terbangun melihat ruangannya begitu berantakan, penuh dengan serpihan kaca, juga sampah minuman, dan melihat apartemennya sudah kosong. Tapi karena seorang bisnismen, dia tidak terlalu mengkhawatirkan itu semua. Ia tetap pergi bekerja seperti biasanya dan ia hanya meminta jasa kebersihan untuk merapikan rumahnya. Dan dalam sehari, ia sudah membeli beberapa barang baru dan kembali mendekorasi rumahnya. Di hari berikutnya, Marek kembali mengunjungi Daniel, tetapi Daniel sempat langsung menutup pintunya. Marek berkata bahwa dia hanya sendirian. Daniel pun dengan enggan mempersilahkannya masuk dan memperlakukannya layaknya seorang tamu. Marek langsung mengajak Daniel untuk melakukan hubungan seks. Sesuai dengan perjanjian mereka pada awalnya, Daniel langsung menyetujuinya dan membawa Marek ke dalam kamarnya. Mereka pun melakukan aksi penggoncangan di sana. By the way, Marek adalah pihak yang digoncang. Setelah itu, Marek langsung bergegas pulang dan Daniel langsung memberikan bayarannya sebesar 50 euro. Beberapa hari berikutnya, Daniel terkejut melihat Marek kembali lagi mendatangi apartemennya. Marek berkata dia membutuhkan uang dan ia langsung meminta Daniel untuk menggoncangnya. Tanpa berlama-lama, Daniel pun setuju dan mereka langsung masuk ke kamarnya. Saat itu, Daniel hanya membuat Marek mencapai klimaksnya. Setelah habis main, Marek langsung menarik selimut dan memutuskan untuk tidur sebentar di sana. Daniel juga ikut tidur siang bersamanya. Saat Daniel terbangun, ia tidak melihat Marek di sampingnya. Ia mendapati Marek di dapurnya sedang makan begitu lahapnya menggunakan tangannya. Daniel merasa heran dan membawa perlengkapan makan seperti sendok kepadanya. Daniel pun menemaninya makan dan mengajaknya berbincang-bincang. Marek bertanya kenapa Daniel belum membeli televisi. Daniel bercanda memberi jawabannya agar televisinya dikembalikan oleh teman-temannya Marek. Marek juga menanyakan foto Daniel dan pacarnya di sana. Daniel mengakui itu adalah mantannya. Menyadari waktu sudah kemalaman, Marek langsung bergegas pulang. Dan sejak itu, mereka makin sering bertemu dan membuat kesepakatan untuk bertemu 2 kali seminggu. Mereka berdua saling menyesuaikan waktu masing-masing. Marek juga mempelajari bahasa Prancis sedikit demi sedikit dari Daniel. Di atas ranjang, Daniel mengajarinya dengan menyentuh langsung bagian tubuhnya. Saat Marek meminta untuk merokok, Daniel mempersilahkannya ke balkoni. Mereka lanjut bercakap-cakap di sana, dan Daniel baru tahu bahwa Marek berasal dari Ukraina. Saat itu, giginya Marek terasa sakit. Daniel mencoba melihatnya dan meminta Marek untuk pergi memeriksanya ke dokter. Marek berkata ia tak memiliki kartu identitas. Daniel pun menyarankan dia pergi ke sebuah tempat pemeriksaan yang gratis yang ia ketahui. Sekalian, Daniel bertanya apakah Marek pernah melakukan tes HIV atau AIDS. Marek berkata bahwa dirinya tidak sakit, namun Daniel tetap menyarankannya untuk memastikan hal itu dan tetap berjaga-jaga. Marek pun langsung meminta pulang. Daniel bertanya kenapa ia tak pernah menginap di tempatnya. Marek menjawab ia tidak bisa dengan alasan akan ditanyai dan dicurigai oleh teman gengnya. Hari berikutnya, Daniel telah membelikan televisi baru. Marek juga di sana sedang mengunjunginya. Marek memberitahu kalau ia bisa menginap bersamanya malam itu juga. Daniel senang mendengarkannya, namun Marek marah saat Daniel menyentuhnya saat mereka sedang makan malam. Sehabis bercinta untuk malam itu, Daniel memuji Marek yang begitu menawan. Namun saat itu juga ia hendak mengubah kesepakatan antara mereka berdua. Ia meminta Marek akan membayarnya dengan suiran duit sebesar 400 euro per bulan tanpa harus membayarnya setiap kali main. Marek bisa datang kapan saja yang ia mau dan bebas memakan makanan yang ada di sana, juga menggunakan fasilitas di apartemennya itu.
Marek menawarkan harganya sebesar 500 euro, tetapi Daniel menolaknya karena 400 euro sudah lebih dari cukup. Marek pun menyetujuinya, tapi dengan satu syarat, yaitu meminta Daniel untuk membelikannya sebuah iPhone. Daniel yang sedikit keberatan mengiyakannya, akhirnya mengabulkan permintaannya itu. Ia dan Marek pergi membelikan sebuah iPhone yang harganya lumayan mahal. Saat itu, Marek hidup bagaikan simpanannya bapak-bapak, yaitu Daniel. Ia dipersilakan menempati apartemennya meski Daniel sedang bekerja. Marek dimanjakan dan tak perlu melakukan apa-apa untuk rumahnya. Jasa bersih-bersih yang datang untuk membersihkan apartemennya itu.